Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang persoalan-persoalan hukum di masa pandemi COVID-19. Hari ini, Legal Talk kedatangan narasumber Pak Dr. Herlambang Wiratraman dari Departemen Hukum Tata Negara dan HAM Universitas Airlangga Surabaya. Saya kira beliau udah well known juga untuk isu-isu terkait, banyak diskusi yang sudah dilaksanakan, dan tulisan-tulisan yang beliau sudah buat gitu. Ada beberapa topik yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Untuk menjamin jalannya diskusi dengan baik, saya peraturannya hanya supaya kalau yang teman-teman tidak berbicara begitu, selain narasumber dan moderator, mohon untuk mute mic-nya dan kameranya supaya lancar berjalan. Saya kira pengantar sedikit. Saat-saat ini, mungkin ya sebulan ke belakang, terutama saat Indonesia sudah menyadari bahwa COVID itu sudah juga menyerang Indonesia, banyak persoalan yang muncul ke permukaan, khususnya terkait dengan bagaimana upaya penanganan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita, kalau menurut saya, banyak momentum yang telat di awal yang diambil oleh pemerintah sehingga kita kehilangan banyak momentum untuk menekan laju penularan COVID ini di masyarakat. Tetapi kemudian kalau sekarang kita melihat ada regulasi-regulasi dan kebijakan yang sudah kemudian diambil oleh pemerintah. Dan nanti kita akan mendiskusikan ini dengan Pak Herlambang. Di akhir, teman-teman mungkin akan bisa bertanya atau mendiskusikan sedikit. Jika memang ada, nanti kita berikan waktunya. Itu saya kira. Nah, Pak Herlambang, pertama itu kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan regulasi. 3 regulasi penting. Yang pertama itu yang kita tahu ada Perpu 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang PSBB. Kemudian ada keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Saya mau fokus di Perpu dan nanti terkait juga dengan Kepres kedaruratan kesehatan masyarakat, terutama kaitannya dengan ada wacana supaya untuk menindaknya pakai konsep darurat sipil. Tetapi yang pertama tentang Perpu. Menarik kemarin karena Prof. Mahfud menulis di Kompas hampir setengah halaman tentang Perpu, tapi sayangnya tidak membahas Perpu 1 2020-nya, cuman mengatakan intinya ya Perpu itu selalu bermasalah gitu kan Pak. Perpu itu selalu menimbulkan masalah dan biasa sajalah menurut Prof. Mahfud begitu. Dan saya kira ini mungkin pembelaan Prof. Mahfud untuk saking banyaknya kritik terhadap Perpu. Nah, ada 2 masalah yang dipersoalkan di Perpu, terutama juga yang diujikan ke MK sekarang terkait dengan pasal 12 ayat 2 tentang perubahan postur APBN tetapi menggunakan Perpres, Pak. Kalau dari sisi peraturan perundang-undangan, bagaimana Pak menjelaskan bahwa kenapa jadi masalah bahwa perubahan postur APBN itu menggunakan peraturan Presiden? Dan yang kedua terkait dengan kekebalan hukum bagi pejabat kalau melakukan diskresi atau mengambil keputusan di masa pandemi ini. Ini juga jadi masalah di pasal 27. Kira-kira kita bagaimana Pak memahami? Silakan Pak. Ya, makasih Mas Petrus Richard Sianturi dan teman-teman Legal Talk ya. Jadi saya apresiasi atas inisiatifnya yang bikin publikasi sekaligus diskusi semacam ini. Saya kira memang harus ditradisikan ya, diskusi atau perdebatan di kampus-kampus terkait dengan isu-isu yang saya kira memang
cukup kontroversial, sensitif, atau dilematis dalam beberapa perkembangannya. Nah, dua pertanyaan awal ini mau saya dudukkan dari sudut pandang ketatanegaraan ya, supaya tahu eh, apa namanya, bagaimana sesungguhnya dalam konteks ketatanegaraan sebenarnya ada masalah yang agak serius. Jadi ketika Mas Richard Sianturi bilang ada keterlambatan, sebenarnya itu dari sudut pandang hukum juga ada masalah. Tidak hanya dari sudut pandang denial terhadap penyakit wabah atau epidemi dan kemudian jadi pandemi, tetapi kita menyaksikan denial itu kemudian akhirnya dibuat panitia untuk penanganan percepatan melawan ini ya COVID dengan membentuk satgas itu, dan itu melalui keputusan Presiden nomor 7. Dan pada saat dikeluarkan keputusan Presiden itu, sebenarnya ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh BNPB. Itu jadi pembatasan PSBB itu kan 31 Maret ya, melalui keputusan Presiden dengan mengumumkan atas dasar Undang-Undang Kedaruratan Kekarantinaan Kesehatan, kemudian menyatakan darurat kesehatan masyarakat. Nah, tapi sebelumnya sudah pernah ada terkait dengan keputusan Presiden itu yang kemudian direvisi menjadi keputusan Presiden nomor 9. Pertanyaannya adalah apakah pada saat melakukan pembatasan-pembatasan di masyarakat tanpa dasar pembatasan sosial waktu itu ya, social distancing hanya informal discourse ya di masyarakat, itu tepat dari sudut pandang hukum. Argumen saya tidak tepat. Kenapa? Karena yang harus dinyatakan terlebih dahulu oleh pemerintah adalah statusnya. Statusnya itu darurat apa? Atau status kedaruratannya harus dinyatakan terlebih dahulu, bukan panitianya terlebih dahulu. Ini kan aneh ya, dari sudut pandang tata negara keliru. Kenapa saya anggap keliru? Karena harusnya dinyatakan dulu situasi kedaruratannya, baru kemudian implementasi terhadap panitia, wewenang, struktur, forum koordinasi itu harusnya dijalankan atas dasar mandat darurat itu. Masalahnya adalah hak asasi manusia. Kenapa? Karena pembatasan sosial itu adalah dimungkinkan dalam kasus kesehatan masyarakat. Kalau itu ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat, termasuk pandemi ini. Itu yang disebut permissible limitation atau pembatasan-pembatasan yang diizinkan sebenarnya oleh kerangka hukum hak asasi manusia. Nah, itu sebabnya sebelum 31 Maret berkali-kali dalam diskusi saya bilang pemerintah harus tegaskan dulu nih statusnya apa, darurat. Kok main bubarin warung, anak cangkruan di warung kopi dihentikan, orang jalan distancing itu. Nah, itu menurut saya beyond the law, nggak betul ya prosesnya. Nah, sehingga saya melihat fase sampai 31 Maret itu sebenarnya belum ada status kedaruratan. Status kedaruratan dinyatakan per 31 Maret melalui 3 produk hukum. Jadi kita berantakan di awal ngomong tata negara. Jadi kalau kita belajar di tata negara itu kan biasanya disebut ada alasan nut statsreh atau statsnutreh gitu ya. Ini nggak berlaku. Ini asal bikin panitia kayak panitia takjil aja di bulan Ramadan. Jadi nggak boleh seperti itu. Harusnya praktek tata negara mestinya lebih tegas karena membatasi orang. Masalahnya membatasi orang. Hak untuk bergerak itu hak asasi manusia. Nah, ini pembatasan sosial sudah membatasi dan itu harus ada legitimate aim. Legitimate aim-nya terpenuhi. Nah, ketika 31 Maret ada pembatasan sosial berskala besar yang dinyatakan melalui keputusan Presiden dan PP-nya, peraturan pemerintahnya, pilihan PSBB itu sendiri di dalam PP sebenarnya kan juga menjadi tanda tanya karena
eh, beberapa pihak itu mendesaknya statusnya bukan PSBB tapi karantina wilayah pasal 55 dengan argumen bahwa itu lebih menjamin kebutuhan dasar daripada PSBB yang sebenarnya tidak memberikan jaminan kebutuhan dasar. Nah, lalu di saat yang bersamaan saya masih ingat waktu itu kebetulan saya sedang berdiskusi dengan teman-teman YLBAI di tanggal 31 Maret sampai sore itu. Di tengah-tengah kita diskusi tiba-tiba muncul PP-nya, di tengah-tengah diskusi sampai kita dengar ada rencana Perpu, saya otak-atik belum bisa akses, malam saya baru dapat draftnya itu sekitar jam 7, jam 8. Setelah saya baca, waduh, itu betul. Jadi catatan Mas Richard, pertama soal postur APBN itu sebenarnya clear ya. APBN itu adalah bagian dari bagaimana upaya pemenuhan dan janji dari penguasa untuk warga negaranya. Dan itu makanya harus dinyatakan secara tegas dalam produk hukum, apalagi menyangkut keuangan. Produk hukum APBN itu atau produk hukum keuangan itu hanya dimungkinkan dengan dua skema. Kalau itu sudah ngomong soal penataan keuangan ya, skemanya itu harus melibatkan eksekutif dan legislatif. Sama dengan mau bikin aturan pidana. Boleh nggak bikin aturan pidana? Ya boleh saja, tapi produk hukumnya harus undang-undang atau perda. Kenapa kok hanya undang-undang dan perda? Hanya dua produk hukum ini karena melibatkan dua institusi. Itu penjelasannya. Nah, itu sama dengan kualifikasi APBN ataupun APBD. Kenapa harus melalui dua institusi? Nggak boleh sendirian. Ya. Kalau misalnya dalam situasi darurat, ya, maka itu dimungkinkan melalui Perpu. Jadi balik lagi ke Perpu. Nah, bayangan saya soal Perpu ini juga berbeda sebenarnya, karena saya juga termasuk yang mendorong lahirnya ayo segera dibikin Perpu. Kenapa? Karena potensi pelanggaran hak asasi maupun pelanggaran hukum itu banyak sekali, termasuk bertabrakan dengan undang-undang, sehingga produk Perpu itu harusnya lebih menjembatani atau mengakomodasi kepentingan-kepentingan hak yang akan dilanggar. Nah, sehingga substansinya juga harus orientasinya bukan hanya soal keuangan, relaksasi pajak dan seterusnya, tapi juga soal hak asasi manusia, terutama misalnya di sektor perburuan misalnya atau ketenaga kerjaan. Sekarang ini lahir surat-surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja yang menjadi landasan PHK besar-besaran di lapangan. Pagi tadi saya diskusi untuk satu kantor LBH saja sudah menerima lebih dari 500 kasus ya, bukan jumlah buruhnya. Dalam tempo sebulan ini di kota Surabaya saja. Saya bisa bayangkan krisis ini akan terus berdampak, sehingga perlu pertimbangan memang postur APBN harus ditegaskan melalui Perpu ya, melalui Perpu penegasannya. Tapi kalau kemudian dikurangi melalui Perpres, saya kira nggak bisa. Dia harus Perpu karena level substantifnya itu harus di sana. Yang kedua, pertanyaan soal, nah ini yang Prof. Mahfud melakukan pembelaan melalui dua tulisan ya. Saya baca semua tulisannya. Yang satu di Jawa Pos juga separuh halaman, yang satu di Kompas juga besar sekali. Dua-duanya kurang lebih sama lah. Intinya beliau mau bilang ya bisa lah itu Perpu mengatur hal-hal yang sifatnya imunitas, kira-kira gitu, imunitas terkait dengan yang dia kait-kaitkan dengan itikat baik, kata-kata itikat baik, ya boleh, jangan sampai ada gugatan perdata atau pelaporan pidana atau yang ayat 3 urusannya ke TUN, ya tidak bisa dibawa ke PT UN karena semua dikemas dalam itikat baik. Sebenarnya pasal itu nggak perlu ada, kalau menurut saya. Kalau memang
Prof. Mahfud itu sudah punya keyakinan kalau yang namanya itikat baik tidak akan dipidana, ya berarti nggak perlu pasal itu. Kan ini mengasumsikan ada tidak yang apa namanya, itikat baik itu mengasumsikan bahwa eh, pelaksana di lapangan itu pasti beritikat baik, ya, sehingga nggak mungkin akan diberikan sanksi pidana maupun perdata. Nah, menurut saya beliau bagus juga membandingkan dengan aturan lain, imunitas yang lain. Tapi dia lupa, nggak apple to apple ngomong imunitasnya itu. Parlemen itu di mana-mana punya imunitas. Eh, Misalnya dia membandingkan soal MD3 itu ya. Imunitas untuk kebebasan ekspresinya itu beda sama pada saat dia menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat di parlemen. Itu memang ada imunitasnya. Saya masih ingat itu debat di Belanda membela siapa ini yang kelompok kanan yang sangat ekstrim dan dia keras sekali terhadap apa namanya masuknya pengungsi di Belanda yang kemudian dia mengucapkan kata-kata yang sebenarnya menurut hemat saya itu sebenarnya rasis ya, karena menuding agama tertentu. Tetapi yang menarik adalah memperdebatkan rasisme dalam perdebatan parlemen itu bisa 5 pendapat yang berbeda atau 5 orang sama-sama, kebetulan saya waktu itu lagi belajar di Belanda, ada 5 dosen Leiden yang 5-5-nya beda. Berdebat mereka tentang imunitas. Itu karena memang imunitas diatur. Nah, kalau dibandingkan dengan itu sih apple to apple ya. Tapi apakah anggota parlemen itu kalau misalnya melakukan tindakan koruptif punya imunitas? Enggak, ada itu. Itu tetap. Jadi itu yang saya bilang nggak apple to apple. Kalau ngomong terkait dengan pasal 271, 2 dan 3, saya kira itu aturan yang eksesif dan kita patut curiga kalau dana ini akan berpotensi disalahgunakan. Bahkan saya nggak ahli pidana ya, saya ngutip teman-teman yang ahli pidana. Biasanya kalau dana untuk kebencanaan di korupsi itu hukumannya ditambah, bukan standar malah. Ini malah dihilangkan, itu saya yang saya kira nggak tepat ya dari sudut pandang teori legislasinya. Ah, kalau begitu kira-kira sekarang diujikan ke MK nih Pak soal pasal terkait, khususnya misalnya terkait dengan imunitas tadi saja lah. Apakah kira-kira MK kalau dari apakah mungkin ada putusan MK sebelumnya dan seterusnya terkait ini yang kira-kira apakah akan menolak atau menerima terkait uji materi untuk Perpu ini, Pak? Wah, ini kalau pertanyaan ini kan kayak dukun ya. Ya, ya, ya. Saya nggak Tapi bisa prediksi menang kalah. Wong saya sendiri kalau maju juga nggak jelas ini menang atau kalah. Karena begini ya, saya kira memang saya melihat ada apa? Ada inkonsistensi dalam membuat produk hukum. Bahkan pada saat kita saksikan desakan untuk memastikan tanggung jawab negara itu tidak bisa lewat karantina wilayah, tapi tiba-tiba pemerintah di keputusan Presiden nomor 12, kalau yang 31 Maret kan tanggal 11 ya, nomor 11, itu dinyatakan Indonesia daruratnya itu ditambah darurat nasional, apa bencana nasional yang terkait dengan non alam itu. Nah, jangan lupa di situ ada pasal yang menarik yang menurut saya perlu dielaborasi dan diperkuat ya, disuarakan secara jelas kepada pengambil kebijakan, karena di pasal 26 itu dinyatakan di ayat 1 itu setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan atas bencana. Dan bahkan di ayat 3-nya itu dinyatakan setiap orang yang terkena bencana itu berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi menurut hemat saya desakan karantina wilayah menjadi soal pertimbangan yang
lebih pertimbangan sains secara medis ya. Tapi dari sudut pandang pemenuhan perlindungan atas hak asasi manusia atau terhadap kebutuhan dasar itu sudah tercukupi dengan adanya pernyataan itu. Problemnya adalah dua status kedaruratan ini berjalan, darurat kesehatan masyarakat dan darurat eh, bencana yang non alam itu, nasional non alam. Nah, potensi koruptif, kalau saya bilang eh, apa yang terjadi kalau dua skema darurat ini tetap eksis karena yang Kepres 12 tidak mengoreksi Kepres 11. Artinya dua-duanya jalan. Potensi koruptifnya ada dan ini berkait dengan saya khawatir 405 triliun itu menjadi tidak tidak sesuai dengan bagaimana alokasi yang sejalan dengan atau konsisten dengan apa yang telah diputuskan terkait dengan status kedaruratan. Karena itu berimplikasi pada struktur, fungsi, wewenang dan seterusnya. Walaupun pemerintah mengklaim, oh ini sudah ada strukturnya, komando BNPB dan seterusnya, tapi kita patut untuk tetap waspada bahwa ada persoalan di dalam dua klaim status kedaruratan itu. Oke. Jadi kalau terkait perpunya ini sebenarnya perpu sendiri adalah produk hukum yang sebenarnya diperlukan, hanya dalam pengaturannya masih ada masalah tadi ya Pak, seperti Ya. postur anggaran dan imunitas termasuk gitu. Nah terkait dengan yang Kepres nih Pak, yang tentang kedaruratan itu, kemudian ada wacana pemerintah untuk mengaktifkan konsep darurat sipil, yang kita tahu bahwa ini kan terkait dengan logika keamanan untuk menjaga kondisi negara. Padahal kita di dalam darurat tadi bencana non alam atau darurat kesehatan masyarakat. Apakah konsep darurat sipil ini tepat atau kalau memang tidak tepat, apa yang sebenarnya membahayakan dari wacana konsep darurat sipil? Ya, eh, ini juga sudah langsung saya respon dengan tulisan ya di Jawa Post ketika begitu banyak diskursus yang muncul di televisi maupun di media tentang darurat sipil, maka juga perlu untuk dikritisi karena pertama tipologi bencana yang dilahirkan atas pandemi COVID itu nggak nyambung dengan undang-undang eh, nggak nyambung dengan Perpu 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya itu. Nggak nyambung. Contoh nggak nyambungnya apa? Kalau misalnya dipaksakan pakai darurat sipil, itu kan rujukannya ke Perpu itu. Ya. Perpu keadaan bahaya itu, yang merupakan warisan masa kolonial. Eh, Kalau itu ditetapkan sebagai bagian dari darurat sipil, struktur komandonya aja nggak ada Menteri Kesehatan. Dan itu juga pasti akan membuat eh, sistem dan wewenangnya akan tidak tepat. Ya. Terus yang kedua, kalau dikaitkan dengan darurat sipil itu kaitannya dengan kerusuhan atau persoalan-persoalan yang lain itu yang sifatnya memancing persoalan sosial, saya kira juga kita tidak dalam posisi saat ini nggak ada itu kerusuhan kecuali anarko-anarko yang ditangkapi itu pun juga sebenarnya nggak tepat juga karena kebetulan hari ini saya memberi jaminan kepada 3 orang yang ditangkapi di Malang, surat jaminan karena mereka ini yang saya kenal adalah warga aksi Kamisan yang anak-anak mahasiswa yang bantu petani, bantu korban dari pencemaran lingkungan dan seterusnya, dan mereka orang-orang yang punya dedikasi tinggi tapi dituding ya anti kapitalisme lah yang sebenarnya nyari-nyari alasan pindah-pindah alasannya kayak kasusnya Raffio Patra kemarin kan Ya. pindah-pindah pasalnya. Ini eh, skenario darurat sipil saya kira terlalu jauh dan tidak masuk akal
tidak cocok untuk negara demokrasi, dan yang perlu dipertimbangkan juga itu Perpu tahun 1959. Apa artinya standar hak asasi manusia khususnya hak sipil politik juga nggak ada di situ. Artinya dia banyak secara substantif itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi hemat saya darurat sipil itu tidak wajar lah dimunculkan ya. Saya berdebat dengan teman-teman di lingkar istana itu, Anda bela mati-matian darurat sipil itu semakin menjelaskan posisi Anda yang semakin tidak kritis terhadap persoalan apa yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hari ini. Gitu. Jadi Tapi ini ya. implikasinya kan ribut lagi gitu kan, Mbak. Dan selalu seperti itu dalam 1 bulan ini pemerintah mengeluarkan wacana, ada menteri mengeluarkan wacana atau gugus tugas mengeluarkan statement, lalu kemudian berimplikasi kepada masyarakat. Keributan, perdebatan muncul lagi. Apakah misalnya masyarakat bisa memahami ini sebagai misalnya slip of tongue-nya presiden begitu untuk mengatakan, oh ya darurat sipil, atau jadi bagaimana sebenarnya kita bisa melihat ini? Karena saya pikir ya, misalnya ke depan itu pasti akan ada wacana-wacana atau statement-statement lagi, atau kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat kemudian diklarifikasi lagi, Pak Mahfud MD harus klarifikasi lagi begitu. Misalnya soal kemarin Pak Yasona Lawli soal koruptor diklarifikasi sama Menko Polhukamnya. Apakah bagaimana kita bisa memahami hal-hal seperti ini terkait dengan situasi apa ya, misalnya kalau kita kaitkan jauhnya, misalnya ini kan negara hukum, tetapi kok kelihatannya dalam konteks itu malah kita nggak beres gitu. Ya, kalau slip of tongue itu saya kira wajar ya manusia. Tapi saya kira bukan slip of tongue ini. Kalau itu sama ketika saya ditanya soal pasal 127 itu yang PP bisa mengganti undang-undang. Saya punya keyakinan tidak. Kenapa? Karena itu diniatkan. Memang itu kalau belajar Das Kapital itu sudah 1,5 abad yang lalu ngomong hukum itu produk kekuasaan. Maka bisa menggunakan dengan pendekatan-pendekatan yang kadang nggak masuk akal. Karena untuk merawat kepentingan kekuasaan. Nah, kalau kaitannya sama darurat sipil yang muncul, sebenarnya poin secara hukum tata negara itu nggak ada sekarang. Maksudnya dalam situasi pandemi COVID ini, dia tidak menjadi produk hukum yang operasional di lapangan. Nah, tapi situasi layaknya darurat sipil itu sudah terjadi. Dan bahkan bukan slip of tongue lagi, tapi dalam praktek itu terlihat. Pertama, indikasi yang saya bisa sampaikan adalah saya nggak ingat nomornya, maklumat Kapolri. Ya, kalau teman-teman ingat ada maklumat Kapolri yang kemudian disusul oleh telegram yang disampaikan oleh Mabes Polri juga, yang kemudian itu sebenarnya berkaitan dengan pengerahan aparat kepolisian untuk pandemi ini. Tapi yang menjadi persoalan juga adalah ketika penghinaan terhadap presiden melalui media siber ataupun juga terhadap otoritas di daerah itu akan menjadi sasaran dari telegram. Dan aparat kepolisian akan bertindak kalau itu terjadi. Masalahnya ini telegram bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah mencabut ya. Jauh banget ini ada putusan Mahkamah Konstitusi dilawan sama telegram, coba. Itu kan sudah jauh ya. Apalagi saya pernah tahu prakteknya ada pasal yang sudah dicabut, urusannya sama soal penghinaan presiden itu di kalau nggak keliru di Makassar ada kasus yang mahasiswanya ditangkapi dengan pasal yang sudah dicabut. Padahal pasalnya udah nggak ada. Nah, tapi kita perlu memberi perhatian terkait dengan apa yang saya bilang situasinya seperti darurat sipil.
Indikasinya selain yang saya sebut secara formal melalui maklumat dan telegram tadi, yang kedua ada begitu banyak kasus-kasus di lapangan yang menggunakan instrumen eh, keamanan atau kekerasan bahkan dalam rangka membatasi kebebasan berpendapat. Ini poin saya yang kedua ini ada contohnya. Di Mataram misalnya, anak-anak mahasiswa itu melakukan demonstrasi, dibubarin, demonstrasi tentang Undang-Undang Omnibus Law, itu dibubarin karena dianggap bertentangan dengan PSBB, pembatasan sosial. Atau tenda perjuangannya warga di Tumpang Pitu, Banyuwangi, itu dibubarkan, dihentikan. Sementara tuntutannya warga itu, ya kalau kami disuruh bubar, tambang-tambang emas itu juga harus bubar dong. Nah, itu eh, kasus yang jauh ya dari liputan media. Sementara yang rame ini kan Raffio, kasus Raffio, Patra yang kemudian dia mengalami peretasan, atau kasus 3 aktivis di Kota Malang, atau kasus pembubaran upaya solidaritas sosial yang digalang anak-anak Walhi di Jogja, tempat teman-teman. Nah, itu yang saya maksud penanda yang kedua, bahwa ini bukan sekedar slip count, tapi memang ada pendekatan keamanan yang memang sudah diciptakan dalam proses apa namanya karakter yang kita patut kritisi dan khawatirkan itu akan mengganggu prinsip negara hukum dan demokrasi, terutama perlindungan terhadap kebebasan sipil. Tapi kalau alasannya untuk virus ini kan mudah sekali menyebar, supaya social distancing itu harus benar-benar taat. Jadi untuk supaya memastikan masyarakat taat, apakah uh, mung mungkin saja pemerintah kan berpikir seperti ini, apakah kemudian ini bisa menjadi salah satu apa kalau dia dipidana misalnya alasan pembenar begitu untuk mengatakan bahwa perlu kebijakan-kebijakan yang keras misalnya untuk membuat masyarakat taat. Ya, ini saya setuju bahwa pembatasan itu dimungkinkan. Penegakan atas keputusan yang sudah diambil perlu dilakukan. Itu sebabnya saya menegaskan bahwa sejak awal ada kekeliruan ketika kondisi darurat nggak diumumkan, itu juga masalah. Karena apa nih statusnya? Itu satu. Yang kedua, permissible limitations itu dimungkinkan, pembatasan-pembatasan yang diizinkan, asal memenuhi syarat untuk melakukan pembatasan itu. Yang pertama adalah ini saya menggunakan kerangka Siracusa Principles di dalam menafsirkan Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang 12 tahun 2005. Menurut Siracusa Principle, kalau mau membatasi itu 3 syaratnya. Yang pertama, harus prescribed by the law, harus jelas nih hukumnya, dinyatakan secara tegas oleh hukum. Kemudian yang kedua adalah jelas rentang masa berlakunya, waktunya, dan kemudian ada jelas evaluasi atas kebijakannya itu. Terus kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah eh, apa yang disebut legitimate aim. Legitimate aim itu alasan yang dibolehkan menurut kerangka hukum hak sipil dan politik, bahwa salah satu alasan yang dibolehkan adalah kesehatan publik atau kesehatan masyarakat, sehingga dengan alasan untuk mencegah pandemi itu dimungkinkan. Yang ketiga, prinsipnya adalah necessary dan proportionality. Necessary dan proportionality itu adalah jangan sampai membatasi tapi kemudian menciderai hak itu sendiri. Contoh, kemarin rame nih diberitakan di DPRD Jawa Timur, ada seorang anggota DPRD mengatakan kalau ndablek maksudnya nakal ya, melanggar, tembak di tempat aja. Loh, itu mau nyegah penyakit tapi bunuh orang. Ini kan, atau melukai orang, itu kan nggak masuk akal. Itu yang menurut saya melanggar prinsip apa yang dikatakan dalam Siracusa Principle dalam soal pembatasan itu eksesif, tidak proporsional. Nah, dengan standar 3 ini saya kira kita harus ketat
bicara soal pembatasan termasuk menegakkannya. Nggak boleh sewenang-wenang. Jadi semua harus berdasarkan hukum. Kalau tidak ada dasar hukum untuk melakukan misalnya pengetatan atau penjagaan secara ketat atau proses-proses untuk membatasi. Misal yang saya lihat ya di televisi ini, saya nggak sempat klarifikasi karena itu saya lihat tonton di televisi. Ini ada anak muda naik motor nggak pakai masker, suruh push up. Itu nggak ada itu dasarnya. Jadi kalau di negara lain orang nggak pakai masker, dikasih masker sama aparatnya, bukan disuruh push up ya. Disuruh push up kan nggak dapat masker dia, malah ngos-ngosan ketularan iya. Jadi kita berhadapan dengan realitas yang masih belum modelnya protektif dan insentif ya. Jadi masih modelnya penghukuman yang saya kira itu cara berpikirnya kurang kreatif lah. Saya nggak mau bilang yang lain. Jadi permissible limitation dalam konteks ini berarti kalau menggunakan Siracusa Principle itu kumulatif Pak ya, berarti tiga-tiganya itu harus dilakukan begitu. Betul, harus tiga-tiganya dilakukan karena dia nggak boleh dikecualikan satu elemennya. Mungkin legitimate aim, tapi kalau tidak prescribed by law, berarti tidak bisa gitu kan berarti Pak? Betul, itu bulan Maret sampai 31 Maret. Contoh kasusnya ya. Jadi sebenarnya enak kalau kita ngerti posisi hukumnya, jelas kita mau ngomong apa dari sisi sudut pandang tata negara nggak benar, hierarki nggak betul, situasinya dari sudut pandang HAM juga nggak pas. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke aturan yang ada itu lebih tepat proses untuk mengevaluasinya. Ini baru pakai kerangka hukum saja kita menilai kebijakan pemerintah yang memang dari sudut pandang hukum itu banyak yang tidak tepat atau karut-marut. Baik. Ya. Tadi terkait dengan peraturan regulasi yang kemudian sudah dibuat pemerintah, kita sudah sama-sama tahu akhirnya di mana persoalan-persoalan mendasarnya. Tapi saya jadi ingat lagi tulisannya Prof. Mahfud itu kok kayak useless aja gitu di setengah halaman harian Kompas. Gitu. Tapi itu cuman ini saya saja. Cuman kalau terkait yang kedua nih Pak, kemarin saya juga baca tulisan Bapak di Kompas tentang judulnya Krisis Politik Legisprudensi. Yang menarik, saya baru tahu soal legisprudensi bahkan baru membaca kemarin tuh Pak, sejujurnya. Karena dulu di hukum tata negara belum dapat, juga di UGM nggak dapat. Ada bagaimana untuk pembentukan kok berjalan terus pembahasan RUU yang oleh beberapa kelompok masyarakat sipil, oleh beberapa stakeholders itu sebenarnya masih dianggap banyak persoalan, tapi seolah-olah, dan kita juga dalam kondisi sedang penanganan COVID, tetapi DPR tetap melanjutkan pembahasan, misalnya Omnibus Cipta Kerja, RKUHP yang juga masih banyak perdebatan. Boleh Pak untuk dijelaskan ke teman-teman terkait hal ini, bagaimana kita melihatnya Pak? Ya, saya sebut sebagai krisis politik legisprudensi karena kita kan tahu sebenarnya kalau di kuliah itu yang diajarkan mungkin di kampus-kampus atau di fakultas-fakultas hukum itu kan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik lah, kira-kira gitu ya, good legislation governance lah. Karena kata governance ini kan beranak pinak, menyesuaikan pasar lah. Padahal dalam perdebatan tata negara, legisprudensi bukan kata baru, itu sudah lama. Bukunya Wittgens itu sebenarnya, Luke Wittgens itu sebenarnya buku yang dihasilkan dari sebuah perjumpaan para pemikir hukum publik terkait dengan bagaimana memperbincangkan legislasi itu harusnya dijalankan dengan prinsip apa dalam situasi yang bagaimana yang memungkinkan, bahkan sistem evaluasinya seperti apa, bahkan dampak pun itu perlu dipertimbangkan, apakah dampaknya besar atau kecil atau melanggar hak asasi atau bagaimanapun, itu semuanya menjadi bagian tak terpisahkan.
Legisprudence itu prudence-nya adalah kearifan di dalam membentuk sebuah ketentuan hukum atau dalam proses pembentukan hukum itu harus ada kearifan. Nah, berkaca dari cara pandang seperti itu, jadi tidak hanya jurisprudence ya, yang kita pahami, tapi juga legisprudensi. Kalau kita mendengar kata atau istilah jurisprudensi yang diterjemahkan ilmu hukum, atau kadang kita juga mendengarnya sebagai tradisi berhukumnya common law system, mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam rangka memutus kasus yang kurang lebih sama yang sedang dihadapi para hakim dan juri. Sedangkan legisprudensi itu harusnya lebih kuat bertumbuh subur di Fakultas Hukum di Indonesia karena kita lebih dipengaruhi oleh tradisi Eropa kontinental atau civil law system yang memang mengandalkan legislasi. Nah, tetapi perkembangan ini pun juga nggak bisa dibilang kaku ya, karena ada dinamika. Ketika memperbincangkan tradisi hukum, kita juga melihat ada sudah mix ya, tidak terlalu kaku bicara kalau jurisprudensi palu hakim, sedangkan ngomong legisprudensi palunya parlemen. Tidak begitu, tapi kearifan atau sebagai universal value-nya itu adalah bahwa dalam proses pembentukan hukum harus mempertimbangkan begitu banyak variabel, termasuk variabel konteks yang sedang dihadapi atau yang mana yang harus diprioritaskan. Bagi saya jelas kalau bahasanya pengamat sosial keagamaan yang juga berkomentar terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan bilangnya nggak etis. Nah, kata-kata nggak etis sebenarnya itu bagian dari proses ngomong legisprudensi. Dan itu sebabnya ketika anggota DPR itu ngotot untuk meneruskan draft yang kemudian draftnya itu juga kita tahu bermasalah sedari awal dan banyak muatan yang sebenarnya berpotensi melanggar hak asasi manusia juga, maka kompleks. Sebaiknya memang tidak perlu dibahas dulu, apalagi dalam situasi yang menghadapi pandemi, sementara yang diurus terlalu kompleks. Orientasinya juga saya mengutip Pak Rimawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Waktu itu saya mengundang beliau untuk bicara di forumnya YLBHI. Dia bilang dalam teori ekonomi yang dipakai RUU Cipta Kerjanya klasik, yang usang nggak dipakai. Sementara kalau ngomong hari ini itu harusnya lebih responsif terhadap situasi hari ini. Apalagi kata beliau, yang namanya pandemi, hitung-hitungan ekonomi udah nggak perlu antisipasi yang terlalu jauh karena hitung-hitungan ekonomi menjadi nggak valid, kata beliau. Berhenti dulu, karena yang harus diselamatin urusan kesehatan. Itu ekonom yang bilang, bukan saya. Jadi ada pengamat sosial keagamaan, ada ekonom, ada orang hukum, dan seterusnya. Bicara hal yang sama, apalagi kalau ngomong dari sudut pandang perspektif korban adalah buruh yang mau demo, nggak jadi, karena katanya dijanjikan klaster tenaga kerja itu dikeluarkan ya. Tapi judul undang-undangnya rancangan undang-undang Cipta Kerja, itu kan kontradictio interminis ya. Kalau mau ngomong nggak nyambung antara. Jadi saya tetap yakin bahwa eksklusi atau mengklaster tenaga kerja dikeluarkan itu nggak masuk akal. Justru merontokkan RUU Cipta Kerja itu sendiri, dan itu makanya tidak tepat. Kecuali kalau judulnya memang rancangan undang-undang investasi dan bahasnya nanti pasca pandemi, itu lebih cocok. Tapi kenyataannya Pak, walaupun misalnya beberapa isu memang oleh Presiden akhirnya oke, kita tunda, tetapi nyatanya bukan hanya Omnibus Cipta Kerja sebenarnya. Ada RKUHP itu yang sebenarnya juga banyak masalahnya, tapi kemudian juga masih terus dibahas. Kita bagaimana melihat
kondisi ini, apakah ini, dan itu beberapa RUU kan pembahasannya antara pemerintah dan DPR tentu. Jadi kita mau melihat ini bagaimana pemerintah sendiri yang sedang mengatakan bahwa perjuangan kita ini masih sangat panjang gitu ya untuk COVID-19. Tapi di sisi lain desakan-desakan masyarakat, kelompok masyarakat sipil untuk stop dulu lah pembahasan RUU bermasalah di DPR, tetap aja dilanjutkan begitu Pak. Kalau dari sisi negara konteks negara hukum kita melihat dua lembaga negara ini seperti apa? Ya, saya juga agak heran dengan posisi presiden yang tetap mengiyakan proses itu berlangsung karena draft ini kan dari presiden katanya. Dan di bawah kendali apa namanya para apa legal drafternya itu dari ekonom ya, jadi lebih banyak ekonom yang bekerja di situ. Nah, terus kemudian DPR tiba-tiba menyambut ya, surprise-nya itu dan kemudian dibacakan dan bergulir. Seolah-olah mau bilang kepada publik, saya ini pegang surat nih, secara formal sudah ada gitu ya. Ya repot kalau cara berpikirnya kertas ya. Padahal yang kita hadapi konteksnya bukan selembar kertas yang namanya surprise, tapi ada realitas lain yang perlu perhatian banyak pihak termasuk anggota DPR. Nah, lalu mereka bilang ya, ini kan juga penting dalam mengawal surprise ya. Ya, lagi-lagi cara berpikirnya prosedur prosedur formal ya yang itu yang saya kritisi agak detail di tulisan di Kompas tentang krisis politik legisprudensi. Tapi sebenarnya kalau DPR sadar wewenang konstitusionalnya, ini kalau sadar loh ya, wewenang konstitusionalnya kan nggak hanya legislasi, ada budgeting, ada pengawasan. Nah, sekarang kita tahu ada problem dengan budgeting. Jelas ini budgeting gara-gara pandemi COVID ini sangat besar implikasinya terhadap alokasi, realokasi, implementasi, kemudian kewenangannya siapa yang melakukan dan seterusnya. Kok tidak fokus ke situ? Itu pertanyaan tanda tanya besar ke teman-teman DPR. Kemudian yang kedua, kenapa nggak menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif? Misalnya ada kekurangan APD, alat pelindung diri di mana-mana, rumah sakit masih butuh ventilator, pasien nggak bisa segera dites atau hasilnya menunggu, data tidak segera dibuka, publik nggak tahu, ditunda dan seterusnya. ID dikritisi sama yang sudah memberi masukan kepada presiden malah dikritisi jangan bikin keruh dan seterusnya. Kenapa enggak DPR yang melakukan pengawasan? Eh, Malah justru bagi-bagi apa namanya inisiatifnya bagi-bagi eh, apa inisiatif bagi-bagi masker dan seterusnya yang muncul di media. Saya kira begini, DPR ini kan dipilih karena punya wewenang konstitusional. Saya perlu dorong bahwa mari gunakan wewenang konstitusionalnya itu secara maksimal. Dan prioritas itu real, bukan undang-undang ini. Kalau perlu DPR itu sidangnya adalah bahas tuh perpunya Jokowi itu mau disahkan atau enggak. Nah, itu kan lebih Nah, urgent daripada bahas omnibus law. Kenapa nggak perpunya aja yang difikirkan dalam sidang itu kita bahas perpunya karena perpu ini misalnya bertentangan dengan prinsip equality before the law atau dalam perpu ini bertentangan dengan mandat kita untuk bikin APBN menurut undang-undang dan seterusnya. Misalnya ya kalau ada kesadaran. terkait legitimasinya, Pak, kalau misalnya misalnya dibahas, lalu kemudian ya kita tahu bahwa seringkali ada kejutan-kejutan dari dua lembaga ini, lalu kemudian andai kata misalnya yang dibahas ini tetap dilanjutkan lalu ketok palu, kita bisa bagaimana legitimasi terhadap regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang kemudian diambil dalam
dalam proses yang bermasalah itu? Komentar saya nggak terkejut kalau bablas terus. Pengalaman saya adalah rujukannya jelas revisi Undang-Undang KPK. Lebih dahsyat itu. Publik turun, tumplek-blek ada di Senayan, Kejayaan memanggil di Jogja, Surabaya 20.000 massa, di mana-mana jatuh korban. Dibatalkan nggak? Enggak. Apalagi seluman-selumun di masa pandemi yang pembatasan sosial. Jadi tak mengejutkan dengan merujuk pada revisi Undang-Undang KPK. Nah, saya justru khawatir, bagi saya berpikir jangka panjang. Negara hukum itu harus diselamatkan. Menyelamatkan negara hukum itu jauh lebih istimewa dalam situasi hari ini. Dan ini adalah ujian bagi pemimpin soal bagaimana mereka menegaskan mandat konstitusional. Sejauh mana mereka benar-benar sungguh-sungguh menjalankan mandat konstitusional. Karena ini adalah tes sensitivitas, tes terhadap pertanggungjawaban, tes terhadap kesediaan untuk dikritisi, bukan merespon dengan cara-cara yang menandingi diskursus melalui influencer dan seterusnya. Itu yang saya kira nggak relevan. Ini betul-betul ujian bagi Indonesia yang mendaku dirinya pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Tadi saya baca berita online, Pak. Ternyata dalam pembahasan yang masih berlangsung ini ternyata ada juga ahli hukum yang mau datang itu untuk ikut membahas juga gitu. Jadi padahal kalau mungkin dari tadi yang kita diskusikan bahwa dari sisi proses melihat pembahasan pembentukan undang-undang saja bermasalah, tapi ini semacam apa ya, yang juga membingungkan saya, ternyata ada juga ahli-ahli hukum yang ya masih juga ikut mau membahas, padahal dia tahu bahwa konteks pembentukan undang-undang dalam kondisi seperti ini aja masih bermasalah begitu ya. Apakah berarti kan ini memang juga ya masalah di dunia hukum itu sendiri juga masih masih masalah gitu ya. Kayak seperti yang mungkin ini juga masalah klasik. Saya juga termasuk yang diminta DPR. Salah satu yang melalui komunikasi stafnya lah ya, untuk memberi masukan atas draft rancangan undang-undang Cipta Kerja. Saya apresiasi, terima kasih, tapi saya bilang kalau ingin tahu pikiran-pikiran, gagasan dan seterusnya, saya kira sudah ada tulisan hasil kajian dan beberapa rekomendasi secara substantif. Yang kedua, saya bersedia, jadi saya nggak menolak sebenarnya. Saya bersedia setelah masa pandemi. Kalau memang sungguh-sungguh mau melakukan upaya untuk membahas undang-undang. Tentu konsentrasi saya lebih terpikir dengan apa yang terjadi di lingkungan atau sekitar saya, yang begitu lingkungan kita semuanya ya terkait dengan pandemi, bukan ngurusi undang-undang ini. Jadi itu yang saya sampaikan, dan kalau ada kolega yang lain saya kira ya wajar saja karena itu pilihan yang itu tergantung pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Mungkin secara singkat ya sabar dulu begitu ya, dengan cari fokus dan prioritas yang lebih penting, misalnya terkait dengan COVID, dibahas ya tetap boleh dibahas, diperdebatkan, tetapi mungkin bukan waktunya. Nah, kalau yang Iya. ketiga nih, persoalan yang ketiga sebenarnya tentang yang lebih umum, tentang ada larangan mudik, yang pertama-tama tadi ada himbauan, lalu kemudian masyarakat disuruh taat. Mungkin agak balik sedikit juga, tetapi untuk bagaimana menggambarkan kondisi eh, ketika penguasa misalnya dalam hal ini otoritas yang menjabat sekarang mengatakan, oh ya saya pokoknya memutuskan larangan mudik, mau tidak mau ya pokoknya dilarang begitu. Lalu kemudian ada sempat waktu itu himbauan yang juga perdebatan, himbauan meminta orang taat tapi tidak ada tidak ada konsekuensi hukum apapun, tapi mengharapkan efektivitas penegakan. Lalu kalau dari sisi
masyarakat, ya tentu ini kan membingungkan karena nggak semua orang diasumsikan mengerti hukum begitu saja, mengerti apakah bedanya himbauan dengan peraturan dan seterusnya. Lalu kita ini kalau dari sisi masyarakat melihat fakta-fakta atau fenomena-fenomena pengambil kebijakan seperti ini bagaimana, Pak? Iya, saya kira menarik ya Anda menghubungkan dengan kepatuhannya masyarakat. Saya harus lebih hati-hati karena masyarakat kita itu kan majemuk, ya, punya perspektif, punya pengetahuan dan pengalaman yang beragam. Saya akan bicara dengan konstruksi hak asasi. Anda bisa menyaksikan bahwa situasi hari ini, kalau orang bergerak ke kampung, ya, mau mudik, mau pulang kampung, istilahnya saya nggak terlalu fokus, tapi saya mau melihat behind the screen. Behind the screen ini orang ke kampung apa motivasinya? Satu, ada situasi PHK besar-besaran di kota dan mereka secara sosial ekonomi langsung terpuruk. Sementara proses PHK begitu gampang terjadi tanpa proteksi dari negara. Dua, orang-orang yang sudah kehilangan pekerjaan secara sosial ekonomi menjadi jatuh miskin atau rentan secara sosial ekonomi, sehingga kita menyaksikan misalnya yang saya lihat di televisi itu ada gelandangan-gelandangan baru di trotoar yang sebenarnya anak-anak buruh yang nggak kuat lagi bayar kos-kosan karena di PHK itu. Tiga, orang bertahan di kota ya tidak semuanya memang buruh, tapi ada elemen-elemen masyarakat yang bekerja di sektor informal. Mereka ini penghidupannya bisa sangat tergantung dari upah harian atau jualannya atau dagangannya yang bisa jadi drastis turun omsetnya atau bahkan tidak mendapatkan sesuatu. Sementara kalau bertahan di Jakarta mau makan apa misalnya, atau di kota-kota besar di Surabaya bertahan dengan cara apa. Sementara hak atas pangan nggak dijamin. Adanya bantuan. Bantuan-bantuan itu tidak memberikan survival yang cukup. Kalau tidak pernah dijelaskan apa langkahnya, apa tahapannya, berapa lama, proses pertanggungjawabannya bagaimana, akses informasinya seperti apa. Jadi konsep progressive realization atau realisasi progresif itu masih jauh, belum ada itu kerangka hukum pendekatan berbasis hak diaplikasi oleh negara. Belum lagi soal perlindungan hak atas rasa aman, perlindungan warga negara terkait dengan mobilitasnya, yang kemudian akses transportasinya terputus dan seterusnya. Padahal ini agak kompleks. Jadi kalau negara mau agak serius, bukan ngurusi mudik atau nggak mudik dulu, ya persebaran itu supaya terhenti, dilihat behind the screen atau bahkan boleh dikatakan itu akarnya. Akarnya kepindahan itu adalah soal kerentanan sosial ekonomi. Nah, kerentanan sosial ekonomi nggak dijawab, berharap mudik jangan. Itu nggak masuk akal. Jadi saya kira memang pemerintah harus melakukan intervensi terkait dengan memastikan kebutuhan dasar dari warga negara itu terpenuhi. Jadi, sehingga punya alasan kenapa saya harus tetap bertahan di rumah atau di kos-kosan. Bahkan yang namanya kos-kosan, waktu saya ditanya sama teman-teman buruh, apakah saya punya hak menuntut negara untuk mendapatkan tempat tinggal? Ya, itu right to housing. Hak untuk bertempat tinggal secara layak itu diatur di konstitusi, ya diatur di dalam skema hukum hak asasi manusia yang sudah jadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Nah, dalam konteks itu maka anak-anak yang nggak bisa membayar kos-kosan itu harus dijamin oleh negara, diberi kesempatan untuk bisa bertahan dalam tempo yang tentu durasinya nanti bisa ditinjau lagi. Paling tidak itu bisa mencegah supaya mereka tidak keluar, termasuk memberikan bahan pangan dan seterusnya. Itu saya kira perlu difikirkan. Jadi bukan soal pencitraan, penjagaan orang masuk disemproti itu pun berbahaya sebenarnya. Sementara saya lihat pemerintah daerah memamerkan atau pencitraan dengan bagi-bagi sembako lah, yang bikin pasar murah lah, yang malah justru orang berkumpul tidak ada distancing lagi.
Jadi menurut saya ini cara berpikir yang tidak konsisten dan bahkan tidak menyentuh pada akar persoalan. Menurut hukum sih sebenarnya kita sudah ada landasannya, cuma nggak dipakai. Akarnya saja nggak diselesaikan berarti gitu Pak ya. Tapi kemudian melakukan hal-hal yang lain yang sebenarnya malah menimbulkan masalah-masalah hukum yang baru, masalah sosial ekonomi yang baru. Eh, Menarik Pak, terima kasih. Ini topik-topik yang eh, menurut saya juga sangat penting untuk di teman-teman, apalagi yang kita-kita ini yang masih muda Pak, karena eh, jangankan yang tidak SH, yang SH saja masih bingung sendiri apa masalah hukumnya Pak. Saya diskusi sama teman-teman, kadang-kadang mereka juga bingung sendiri, kami juga bingung sendiri, karena mungkin ya tidak aware begitu, lalu kemudian juga tidak, ya mungkin tidak peduli juga beberapa orang. Nah, mungkin saya mau membuka dulu kalau memang ada dari teman-teman yang datang ini untuk beberapa pertanyaan ya Pak, mungkin sampai nanti sekitar 10 sampai 15 menit untuk kemudian supaya bisa siap-siap buka puasa gitu. Nah, silakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya ke Bapak Herlambang terkait tema yang sedang kita diskusikan. Kalau ada langsung open mic saja dan mulai bertanya gitu. Apakah ada? Tanya. Ya, silakan. Perkenalkan. Ya, baik, selamat sore Richard dan Mas Herlambang. Saya Ido Susanti dari Unpar. Ada hal yang menarik, beberapa yang saya catat ya. Pertama, bahwa masyarakat kan punya hak untuk mendapatkan kesehatan publik di satu sisi. Di sisi yang lain adalah hak atas kebebasan untuk mobilitas. Nah, ini kan di masa pandemik ini sangat sulit untuk mencari keseimbangan di antara pemenuhan kedua hak tersebut. Nah, ini yang menyebabkan dalam situasi yang sangat darurat saat ini pemerintah kan grogi, sehingga pada waktu mengeluarkan kebijakan-kebijakan menjadi sangat tidak strategis seperti yang tadi dikemukakan oleh Mas Herlambang. Oh, terima kasih banget Mas, karena penjelasannya sangat komprehensif sehingga ini benar-benar membuka wawasan sekali gitu. Dari kedua hak atas kesehatan publik dan kebebasan mobilitas itu, bagaimana kita mencari balance-nya supaya muncul kebijakan-kebijakan yang lebih strategis untuk bisa menjawab masalah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan tentang masalah kondisi saat ini kan tampaknya sangat sulit untuk membuat masyarakat patuh sekedar hanya karena norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Terutama banyak sekali pendekatan-pendekatan kultural yang lebih menguasai perilaku masyarakat saat ini. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mensinergikan antara norma hukum dan norma sosial atau norma budaya, supaya nanti norma-norma budaya itu terakomodasi di dalam norma hukum, atau bagaimana? Karena saat ini saya merasa bahwa kalau kita coba paksakan norma-norma sosial itu diakomodasi dalam hukum, mungkin lambat ya, sehingga jangan-jangan nanti ketinggalan lagi dari proses penyelesaian masalah di masa darurat ini, sehingga jangan-jangan akan menimbulkan masalah baru, terutama masyarakat tetap tidak patuh. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi, saya setuju banget bahwa negara saat ini belum berhasil untuk menggali akar masalah dan menyelesaikan akar masalah tersebut, sehingga di sini yang jadi masalah adalah bahwa kalau negara berusaha untuk memenuhi semua seperti tadi yang dikemukakan oleh Mas Erlambang, bahwa mereka kehilangan pekerjaan sehingga mereka perlu untuk mendapatkan kepastian atas penghasilan misalnya. Nah, seandainya hal-hal seperti itu semuanya dipenuhi saat ini, sementara kita juga melihat bahwa ada pola-pola yang
negatif di dalam masyarakat karena ada masyarakat yang masih berperilaku buruk, terutama memanfaatkan bencana ini untuk keuntungan mereka sendiri. Ini yang kemudian menyebabkan pemerintah juga agak sulit ya untuk menggunakan pendekatan itu. Itu satu, dan kemudian dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak di Indonesia, tampaknya kok agak sulit juga untuk pemerintah memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang saat ini ada dalam masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Herlambang, sekali lagi insightful sekali diskusinya, dan terima kasih Richard atas kesempatannya. Terima kasih Bu Ida. Thank you for joining. Silakan Herlambang. Iya, pertanyaan yang ini masih masuk suara saya? Masih, Mas. Ya, pertanyaan soal bagaimana sih menyeimbangkan soal kesehatan publik dan mobilitas ya, karena concern pembatasan itu memang bagian dari permissible limitations. Kalau legitimate aim-nya adalah soal kesehatan masyarakat, itu dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Nah, ketika menyatakan ada pembatasan-pembatasan, maka pembatasannya pun juga dengan standar atau prinsip yang didasarkan pada prinsip, misalnya kita ini punya doktrin namanya Siracusa Principles terkait dengan menafsir pasal-pasal terkait dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Nah, di kalangan pengambil kebijakan atau bahkan di kalangan pendidikan hukum sendiri, studi doktrin itu jarang dilakukan. Berapa kali saya misalnya diminta untuk memberikan keterangan ahli, itu penuh dengan doktrin untuk meyakinkan bahwa Anda boleh menafsirkan pasal ini karena sudah ada pengalaman doktrinnya. Nah, termasuk ketika melakukan pembatasan. Pembatasan itu apa? Boleh nggak orang yang biasanya bisa keluar rumah jalan-jalan itu dibatasi? Boleh dong. Kan ada namanya derogatable dan non-derogatable rights. Kalau kita ngomong derogable rights, itu hak asasi yang sebenarnya dimungkinkan untuk pembatasan. Sedangkan non-derogable rights itu ada 6, dan itu jelas nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, persamaan di muka hukum, dan seterusnya. Nah, karena mobilitas pergerakan manusia, misalnya dari kota ke kabupaten atau dari kota besar ke kampung-kampung, itu bagian dari hak yang sifatnya derogable rights, artinya bisa dibatasi, bisa di-stop memang, bisa dihentikan, bisa diminta untuk kembali. Nah, tetapi saya mengajak untuk tidak berpikir semata-mata penegakan hukum itu penegakan aturan ya. Harus dibedakan karena saya membaca pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu kan undang-undang Indonesia adalah negara hukum bukan negara aturan, apalagi negara penegak hukum. Jadi kalau bicara hukum tentu ada law in society harus dihitung. Law in society, hukum dalam masyarakat. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat memahami, satu perspektif tentang ini boleh hanya menjalankan ibadah. Misalnya ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi yang katanya Mbak Ida tadi atau Ibu Ida soal pendekatan kultural. Saya setuju sekali. Misalnya ada masalah bagaimana aparat penegak hukum berurusan dengan tablik akbar atau pengajian yang di Goa kemarin yang kemudian terdampak banyak gitu. Nah, saya kira perlu merujuk juga pertimbangan-pertimbangan dari misalnya yang lebih otoritatif dari sisi agama, misalnya menggunakan atau memanfaatkan fatwa MUI. Jadi nggak dulu hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi, tapi sekali-sekali bolehlah dirujuk itu fatwa MUI untuk menegaskan posisi penegakannya. Salah satu fatwa MUI yang menarik di bulan Maret itu kan sudah menyatakan dari bulan Maret itu setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit karena hal itu merupakan bagian dari
menjaga tujuan pokok beragama. Al-Daruriyat Al-Khams itu ditulis di dalam fatwanya. Nah, dalam konteks semacam itu, penggunaan pembatasan itu bisa kombinasi memang, tidak hanya otoritas hukum, tapi juga otoritas keagamaan yang sifatnya lebih bisa menjelaskan secara transformatif terhadap masyarakat atau publik supaya tergerak untuk ikut di dalam memastikan kebijakan pembatasan untuk dalam rangka menjaga perlindungan kesehatan publik ini dimungkinkan. Nah, sehingga saya kira itu hanya satu contoh ya, saya bilang bisa memanfaatkan itu atau bisa juga memanfaatkan medium-medium media-media ya, terutama entah penyiaran, entah elektronik itu juga membawa pesan edukatif. Saya kira tidak bisa, memang saya setuju dengan Profesor Purwo Santoso dari Visipol UGM yang mengatakan waktu itu dia satu panel bersama, dia mengatakan tidak semua negara dilihat dari sisi aturan hukum, penegakan hukum, tapi juga dilihat dari konteks politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Jadi saya sependapat karena mencipta keadilan itu bukan keadilan formal yang apa yang ditulis dalam aturan, tapi betul-betul bisa diterima oleh publik. Itu kalau dalam bahasanya sosiolog hukum almarhum Prof. Sutandio Wignya Subroto, dia bilang sejauh mana hukum itu memiliki social significance atau signifikansi sosial. Jadi kebermaknaan sosialnya itu nyampe ke publik. Nah, itu tantangannya memang menjadi perlu untuk diperkuat gagasan-gagasan tentang social significance. Nah, pertanyaan yang ketiga, mungkin kalau kita lihat HAM dipenuhi itu juga nggak gampang, karena kebutuhan dasar itu akan misalnya biayanya akan sangat besar atau sumber daya yang dimiliki juga terbatas. Saya setuju sekali, dan justru di situ ini yang saya sebut realisasi progresif. Nah, realisasi progresif ini saya lagi bikin satu tulisan lagi untuk menjelaskan, karena saya lihat kebijakan di daerah itu agak bingung bicara tentang mana apa prioritas yang harus dilakukan. Pertanyaan ketiga ini kan berkait dengan kalau kita konstruksikan di pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, itu dinyatakan berjanji untuk mengambil langkah-langkah secara individu dan melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama ekonomi dan teknis, hingga memaksimalkan sumber daya yang tersedia dengan maksud untuk mencapai secara progresif realisasi penuh hak-hak yang diakui dalam kovenan dengan semua cara yang tepat, termasuk mengakomodasi atau mengadopsi langkah-langkah legislatif. Nah, dengan konstruksi pasal seperti itu, sebenarnya juga sudah disediakan penafsirannya melalui doktrin lagi. Nah, ini lagi-lagi doktrin. Kalau tadi doktrin Siragusa untuk sipil politik, ini doktrin melalui Maastricht Guidelines atau panduan Maastricht dan Limburg Principle atau prinsip-prinsip Limburg. Kalau kita lihat doktrin ini, doktrin hukum ini sudah dijelaskan. Paling tidak pemerintah hari ini, pusat maupun daerah, itu sudah harus punya 4 hal. Pertama, apa langkah-langkah yang mau diambil? Tindakan-tindakan negara secara konkret. Gimana nyelamatin buruh tadi? Bagaimana menyelamatkan sektor informal? Bagaimana alokasi alokasi sumber daya pemerintahan itu bisa menjadi pengawas yang efektif? Itu langkah-langkah harus ditulis, ditegaskan. Kemudian kalau perlu bikin posko dan seterusnya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah memprioritaskan sumber daya, karena sadar betul dalam situasi keuangan yang terbatas, nggak mungkin sekedar cetak uang, tapi prioritas sumber daya itu harus dilakukan dengan memprioritaskan alokasi anggaran kepada mereka yang terkategori misalnya miskin atau rentan atau yang berpotensi akan mengalami kerentanan sosial ekonomi yang jauh lebih cepat. Sehingga data dari pemerintah itu sudah harus menyasar ke prioritas itu. Mohon maaf, hari ini warga kota
Yogyakarta yang mau difasilitasi itu hanya 1 juta warga miskin. Tapi insya Allah 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi akan mencapai lebih banyak dengan anggaran yang sekian. Misalnya gitu. Itu adalah prioritas sumber daya. Dan menjelaskan tentang tahapan maju. Jadi tahapan maju itu jangkauannya lebih banyak dengan kerangka hukum yang memastikan. Nah ini adalah konsep yang disebut realisasi progresif untuk memastikan pendekatan berbasis hak atau right-based approach. Right-based approach itu dikenal dalam konsep hak asasi manusia untuk menjelaskan bahwa negara ini sungguh-sungguh mengambil langkah atau sedang membiarkan situasi pelanggaran hak asasi manusia. Saya nggak bisa mengatakan ada pelanggaran hak asasi manusia ketika ada keterbatasan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau pemerintahnya itu sudah menjelaskan jangkauan-jangkauan di tahap awal apa, budget yang dimiliki seperti apa, langkah yang diambil apa, siapa penanggung jawabnya, akses informasinya di mana, komplainnya di mana. Saya kira nggak bisa. Tapi kalau itu semua nggak ada, ya itu namanya human rights violation by omission atau pembiaran, dan itu kita bisa menggugat pada akhirnya nanti dengan mekanisme-mekanisme yang tersedia. Nah, saya kira itu untuk menjelaskan bahwa memang sumber daya terbatas, tapi kita harus bisa mendorong kebijakan itu lebih progresif, lebih maju. Karena realisasi progresif ini bukan kerangka hukum Undang-Undang 11 tahun 2005 saja, tapi kerangka hukum pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Ada kata-kata itu pemajuan. Jadi perlu diterjemahkan secara konkret itu apa makna pemajuan di situ, karena di situ tidak hanya kata perlindungan dan pemenuhan, tapi pemajuan. Itu yang saya maksud dengan realisasi progresif. Makasih banyak, Mas. Richard, kalau nanya satu lagi, komentar sedikit saja. Silakan, Bu. Iya, gini, realisasi progresif menarik sekali. Dari tadi kita selalu ngomong tentang proses pembuatan legislasi yang sifatnya top down dari entah pemerintah kepada rakyat atau yang melibatkan masyarakat MUI misalnya kepada rakyat. Nah, mungkin kita memikirkan bahwa ada kemungkinan bahwa menggunakan proses bottom up itu bisa menolong juga, karena saya ambil contoh aja, ada sebuah RT di dekat tempat saya gitu. Masyarakatnya itu sangat mobile tadinya, keluar masuk seperti business as usual gitu. Nah, suatu ketika ketua RT-nya tiba-tiba mengumpulkan rakyatnya dan kemudian mencoba untuk menyepakati sebetulnya gimana sih supaya social distancing ini bisa jalan, dan kemudian mereka sepakat, oke, kalau gitu kalau mereka harus pergi harus menggunakan SOP, misalnya pakai masker, kemudian tidak berkerumun, berjarak dan lain-lain. Kemudian hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian apabila mereka melanggar, sanksinya apa? Nah, mereka sepakat naming and shaming. Langsung kalau ada yang melanggar itu kemudian dipublikasikan lewat toa masjid, sehingga semua orang se-RT itu tahu siapa yang hari ini melanggar, dan itu tampaknya sangat-sangat manjur. Mereka kemudian menjadi sangat tertib karena merasa bahwa mereka mematuhi sesuatu yang memang mereka buat sendiri, bukan yang diperintahkan oleh orang lain. Sehingga komentar saya adalah untuk skala kecil-kecil, jadi RT, RW kayak gitu, mungkin partisipasi masyarakat dalam proses legislasi itu juga akan bisa menolong. Mungkin itu aja komentar saya. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi betul Bu Ida, itu yang saya sebut partisipasi politik kewargaan di dalam proses lawmaking ya. Dan itu juga yang menjadi problem kenapa kita harus hentikan kasus RUU Cipta Kerja itu. Poin yang mau saya sampaikan sebenarnya begini, ada peluang sebenarnya di balik ini pendekatan ketatanegaraan saya pindah ke pendekatan law in society.
yang dibilang Bu Ida tadi sebenarnya bentuk law in society, hukum yang dibuat oleh masyarakat. Itu yang kemudian dan kebetulan saya dulu sempat ngajar di Pasca Unpar ya. Saya mengajarkan tentang saya kalau ke gedung Pasca Unpar itu ada aturan larangan rokok di gedung Pasca. Padahal di situ nggak ada otoritas siapa yang ditulis misalnya kayak peraturan kan nggak ada ya. Ada pertimbangan, hal menimbang, ada hal menetapkan, kemudian pasal 1, pasal 2 dan seterusnya ditandatangani oleh siapa dan tanggal berapa oleh siapa yang menjadi saksi dan seterusnya. Tapi hanya simbol dilarang merokok di latarnya gedung Pasca Unpar ya. Nah, kenapa orang patuh? Kan itu pertanyaannya. Kenapa orang patuh? Sama dengan kalau di Surabaya itu ngebut benjut ya. Itu di kampung-kampung sering ada tulisan gitu. Itu maksudnya kalau di kampung ya jangan ngebut-ngebut karena itu akan berhadapan dengan masyarakat di sana karena bukan berarti harus dipukuli tapi itu artinya mengganggu ketertiban atau kenyamanan sosial. Nah, kajian-kajian law in society itu perlu dalam situasi sekarang karena peluangnya itu dua sekarang dalam pandemi ini. Ini yang saya sebut dan saya juga sudah menuliskan. Pertama adalah solidaritas sosial. Ini luar biasa. Oke lah pemerintah banyak kekurangan, tapi yang menjadi kita perlu belajar banyak solidaritas sosialnya cukup kuat. Tiba-tiba orang yang menjadi menginisiasi donasi, menginisiasi berbagai bentuk strategi mensuplai alat-alat rumah sakit dan seterusnya itu luar biasa. Yang kedua, ini yang saya kira penting untuk kita semua catat dan kemudian terus rawat, yakni soal sains, pengetahuan. Itu kenapa orang mulai mengosongkan masjid, mengosongkan gereja, orang sudah tidak pada keluar, kemudian konser dari rumah, tiba-tiba ada kebijakan yang harus dipatuhi, cuci tangan dan seterusnya. Kenapa ini semua terjadi? Karena semua sedang percaya dengan sains sebagai pemandu yang menyeimbangkan dari sudut pandang yang lain. Dan ini merupakan momentum penting karena dengan publik sekaligus mungkin kalau pejabatnya ikut, ketika percaya dengan sains, kalau ini kita jaga, harusnya kita percaya bahwa dengan sains tidak akan terjadi pembakaran hutan di Kalimantan. Dengan sains, kita tidak lagi melakukan eksploitasi tambang besar-besaran yang merusak ekologi maupun masyarakat seputarnya. Dengan sains, kita juga akan menjaga ekosistem Gunung Kendeng misalnya. Jadi ini peluang bagi kita semua, solidaritas sosial dan sains sebagai pemandu dalam bekerjanya komitmen kita bermasyarakat sekaligus berbangsa ini. Itu yang mau saya bilang bahwa kita punya peluang dalam situasi ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Ida for joining. Terima kasih untuk Pak Herlambang. Mungkin karena waktunya juga sudah harus diakhiri dulu. Terima kasih sekali untuk waktunya untuk Pak Herlambang. Di tengah-tengah masih memberikan waktunya untuk Legal Talk. Dan kami sangat mengapresiasi karena awalnya saya ragu untuk ngontak karena apakah mau apa tidak ini nanti karena tiba-tiba kontak begitu. Tapi ya syukur karena Pak Herlambang masih bersedia dan terima kasih untuk ilmu-ilmu dan pendapat-pendapat yang kami tadi belajar banyak. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join untuk diskusi sore ini. Kami sekali lagi ada media sosialnya selain di YouTube, ada juga di Instagram legaltalk.id. Dan teman-teman yang tertarik, teman-teman hukum yang tertarik untuk memberikan artikelnya untuk ke Buletin,
bisa dikirimkan, dan ketentuan dan seterusnya ada di IG juga. Dan kebetulan juga hari ini deadline untuk buletin hari Sabtu edisi yang ketiga. Kebetulan juga tentang Omnibus Cipta Kerja gitu. Sekali lagi, nanti akan ada diskusi-diskusi lanjutan dari diskusi hari ini. Besok ada diskusi dengan Pak Rida Saleh dari mantan Wakil Ketua Komnas HAM, dengan redaksi kami juga, Zuhri, membicarakan tentang ekosida, ekoside, begitu dalam konteks Kejahatan ekosida. Kejahatan ekosida, Pak. Nah, jadi kalau berkenan untuk mengikutinya bisa add ke Instagram juga. Sekali lagi terima kasih. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.